Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengenalan terhadap perilaku. Pengenalan terhadap perilaku adalah tindakan-tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya. Berikutnya, mengenai pentingnya perilaku konsumen. Yang pertama, strategi pemasaran tidak hanya bergantung pada afeksi dan kognisi saja. Yang kedua, perilaku dapat menjadi penyebab atau terjadi sebelum afeksi dan kognisi. Yang ketiga, strategi pemasaran tidaklah sukses sebelum mempengaruhi perilaku konsumen. Lalu, ada tabel mengenai model perilaku konsumen. Yang pertama, menyadari akan suatu produk, memahami produk tersebut, kemudian meyakini atau memiliki rasa yakin akan produk tersebut, lalu bertindak. Yang kedua, kesadaran akan produk tersebut, mengenal akan produk tersebut, menyukainya, lalu memilih produk itu, merasa yakin untuk memiliki, lalu membeli produk tersebut. Yang ketiga, memperhatikan, lalu tertarik akan produk tersebut, berkeinginan untuk memiliki produk tersebut, lalu bertindak. Yang keempat, kesadaran akan produk tersebut, tertarik akan produk itu, mengevaluasinya, lalu mencoba produk tersebut, dan mengadopsi produk tersebut. Baiklah, saya Tengku Suci Mardianti akan melanjutkan presentasinya, yaitu urutan perilaku umum di retail. Yaitu ada tahapan konsumsi, jenis-jenis perilaku, contoh-contoh perilaku. Pertama, kita masuk tahapan konsumsi pra-pembelian. Jenis-jenis perilakunya yaitu kontak pada informasi, askes dana. Contoh-contoh perilaku dari kontak pada informasi yaitu membaca atau mengamati iklan surat kabar, iklan majalah, dan papan iklan, mendengarkan iklan radio, mendengarkan atau menonton iklan televisi, mendengarkan petugas penjualan, dan teman. Askes dana, contoh-contoh perilakunya yaitu menarik uang dari bank atau ATM, menulis cek, mendapatkan kartu kredit, pinjaman, dan bentuk kredit lain. Tahapan konsumsi kedua yaitu pembelian. Jenis-jenis perilakunya yaitu hubungan dengan toko, hubungan dengan produk, transaksi. Contoh-contoh perilakunya yaitu hubungan dengan toko, mengetahui lokasi toko, pergi ke toko, memasuki toko. Jenis perilaku hubungan dengan produk yaitu mengetahui lokasi produk di toko, mendapatkan produk, membawa produk ke kasir. Jenis-jenis perilaku transaksi, contohnya yaitu membayar produk dengan banyak cara, membawa produk untuk mengkonsumsi. Tahapan konsumsi yang ketiga yaitu pasca pembelian. Jenis-jenis perilakunya ada dua, konsumsi dan penyelesaian atau pembuangan. Yang kedua ada komunikasi. Contoh-contoh perilakunya yaitu mengkonsumsi atau menggunakan produk, membuang kemasan atau produk yang sudah digunakan, membeli lagi. Konsumsi, contoh perilakunya yaitu memberitahukan orang lain mengenai produk, mengisi kartu garansi, memberikan informasi lain pada perusahaan. Kontak informasi terjadi saat konsumen bersentuhan dengan informasi langsung dan tidak langsung tentang produk, merek,
Jenis kontak informasi ada 5, yaitu iklan koran, iklan majalah, iklan TV, penjual, dan teman. Usaha bisnis meningkatkan pencarian informasi. Informasi langsung. Pemasaran yang memakai saluran langsung untuk mencapai konsumen dan menyerahkan barang atau jasa kepada konsumen tanpa adanya perantara. Contohnya ketika melihat kegiatan jual-menjual bahan pangan yang ada di pasar. Informasi tidak langsung. Menggunakan perantara dalam kegiatan pemasarannya, baik dalam mengenalkan produk maupun menjualnya. Contohnya, iklan yang mengenalkan suatu produk kepada masyarakat luas. Baiklah, saya akan membahas materi berikutnya, yaitu sebuah perbandingan sumber informasi. Bahwa sumber internet, pengalaman yang disimpan dalam memori, dan sumber personal, teman dan kerabat sering digunakan karena sumber ini merupakan cara termudah dan paling dapat dipercaya. Untuk sumber pemasaran atau periklanan sering digunakan karena tersedia tetapi tidak dapat dipercaya karena pengiklan memiliki suatu kepentingan yang diperoleh dari transaksi. Sedangkan untuk sumber publik, laporan konsumen dan kajian lain, dan sumber percobaan memperhatikan atau menguji produk. Sumber ini jarang dilakukan, jika dilakukan hanya di tahap awal karena membutuhkan banyak usaha untuk memperoleh informasi. Akses dana. Saat ini pandangan pemasaran menekankan pertukaran sebagai konsep utama untuk memahami bidang tertentu. Namun hanya sedikit perhatian yang diberikan pada hal yang ditukarkan oleh konsumen dalam proses pemasaran. Walaupun waktu dan usaha biaya yang terlibat, uang adalah alat atau media utama dalam pertukaran konsumen. Konsumen harus mengakses media tersebut dalam suatu bentuk atau bentuk lain sebelum pertukaran terjadi. Hal ini dikenal sebagai akses dana atau fund access. Pada tahap tersebut, masalah pemasaran utama adalah satu, metode yang digunakan konsumen untuk membayar transaksi tertentu, dan dua, jenis strategi pemasaran untuk meningkatkan kemungkinan bahwa konsumen akan mengakses dana dalam bertransaksi. Konsumen dapat membayar tawaran produk dengan berbagai cara. Cara tersebut meliputi uang tunai di kantong, penarikan uang di bank, menuliskan cek, menggunakan kartu kredit seperti Visa, Mastercard, dan American Express, menggunakan kartu debit, menggunakan cara kredit lain seperti pinjaman bank atau bantuan keuangan GMAC, atau dapat menggunakan dana yang didapatkan dari pengembalian pajak, penjualan saham, dan pembagian bunga, hadiah atau gaji rutin. Strategi lain juga dapat diterapkan untuk meningkatkan jenis transaksi tertentu. Sebagai contoh, sebuah toko dapat menawarkan sedikit diskon dalam transaksi dengan uang tunai untuk menghindari biaya pembayaran dengan kartu kredit. Baiklah, selanjutnya adalah materi tentang hubungan dengan toko. Meskipun transaksi melalui katalog, pesanan via telepon, dan internet, hal tersebut juga penting. Sebagian besar transaksi produk konsumen masih dilakukan di toko eceran atau langsung ke konsumen. Dengan demikian, tugas pedagang eceran adalah konsumen datang ke toko agar transaksi dapat terjadi. Hubungan dengan toko store contact meliputi proses 1. Mengetahui lokasi toko, 2. Pergi ke toko, dan 3. Memasuki toko. Sifat konsumen sebagai pembelanja mempengaruhi kemungkinan hubungan dengan toko. Beberapa konsumen mungkin menyenangi kegiatan berbelanja dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk menelusuri toko. Konsumen lain berbelanja seperti kegiatan membosankan. Beberapa pembelanja mungkin sangat berorientasi pada harga dan menyukai toko yang menjual produk berharga murah. Pembelanja lain mungkin mencari tingkat layanan tinggi atau produk unik dan toko yang mengungkapkan ciri khas individualitas mereka. Perbedaan tersebut adalah dimensi penting dalam merancang strategi segmentasi pasar berkaitan dengan toko. Banyak strategi yang dirancang untuk meningkatkan kemungkinan hubungan dengan toko.
Misalnya, metode yang digunakan untuk meningkatkan kemungkinan pembelanja mengetahui lokasi toko. Pemilihan lokasi nyaman di tengah area lalu lintas tinggi dengan tempat parkir luas telah menjadi sangat sukses bagi banyak toko eceran seperti toko 7-Eleven yang nyaman dan restoran Denny's. Keuntungan besar bagi toko eceran yang berlokasi di pusat perbelanjaan atau mal adalah peningkatan kemampuan konsumen untuk mengetahui lokasi toko, sekaligus mendapat lalu lintas berbelanja tambahan terhadap kehadiran toko lain. Iklan Yellowfax, koran dan iklan lain seringkali memasukkan peta dan sejumlah informasi untuk membantu pembelanja menemukan lokasi toko. Tanda dan logo seperti tanda khusus Domino's Pizza merupakan bentuk yang sudah dikenal. Sebuah toko penjual mobil rekreasi dekat Columbus, Ohio menggunakan pendekatan menarik untuk membantu konsumen potensial dalam menemukan lokasi tersebut. Aktual, tempat terkenal dan penunjuk jalan yang memungkinkan dilihat orang agar menuju ke toko penjual tersebut. Setiap tikungan ditampilkan juga penunjuk arah di jalan raya untuk membantu konsumen pelanggan potensial menemukan lokasi toko penjual. Taktik lain dapat digunakan untuk mendapatkan pelanggan ke daerah sekitar toko atau mal. Misalnya karnaval di lapangan parkir, peragaan busana gratis, atau hiburan gratis di mal, dan kunjungan selebritis. Selanjutnya yaitu Direktorat Mal dan stand informasi dapat membantu pembelanja untuk menemukan toko tertentu. Terakhir, taktik yang digunakan untuk mendapatkan pelanggan potensial agar mengunjungi toko yaitu pengumuman obral, tanda obral di jendela toko, undian berhadiah, harga umpan, bunyi-bunyian seperti musik populer, dan bau-bauan seperti jagung berondong segar sudah terbiasa diterapkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan dengan produk. Metode untuk hubungan dengan produk ada dua, yaitu push strategi, yang kedua pull strategi. 3 perilaku konsumen di toko untuk transaksi, yaitu 1. Menemukan lokasi produk untuk merek di toko. Yang kedua, mengambil produk atau merek tersebut. Yang ketiga, membawa produk tersebut ke kasir. Push strategi merupakan strategi promosi yang menggunakan tenaga penjual dan promosi perdagangan untuk mendorong produk lewat saluran distribusi. Produsen mempromosikan produk kepada pedagang besar kepada pengecer, dan pengecer mempromosikan kepada konsumen. Selanjutnya, pull strategi merupakan strategi promosi yang menggunakan banyak biaya untuk periklanan dan promosi konsumen dengan memupuk permintaan konsumen. Apabila strategi tarik berhasil, konsumen akan mencari produk dari pengecer. Pengecer akan mencari dari pedagang besar dan pedagang besar akan mencari dari produsen. Selanjutnya yaitu transaksi. Yang pertama, metode pembayaran kredit. Yang kedua, penggunaan jalur kasir. Yang ketiga, pemindaian otomatis. Yang keempat, pelayanan yang 3S, yaitu senyum, salam, sapa. Dan yang terakhir, penawaran singkat dari pelayan. Baiklah, yang selanjutnya tentang konsumsi dan penyelesaian. Fokus utama pemasaran adalah pembelian berulang. Berbeda-beda strategi untuk produk tahan lama dan produk tidak tahan lama. Selanjutnya, komunikasi. Tujuan pemasar adalah memberikan informasi pemasaran pada perusahaan dan memberitahukan konsumen potensial lain, yang terdiri dari, pertama, dari konsumen ke pemasar, yaitu identitas konsumen potensial lain, produk cacat, jenis mereka pesaing, dan lain-lain. Yang kedua, dari konsumen ke teman, lingkungan, dan community. Sekian dari hasil diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih.
Berikut adalah contoh dari sebuah iklan permen Kiss. Kiss Challenge, tantang temen lo. Siapa takut? I miss you. Sama mantan lo. Mau lebih pede? Kiss dulu. Wangi dan segernya bikin pede ngomong. I miss you. I miss you too. Kiss, makin pede ngomong.